Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita sadari satu hal penting. Indonesia adalah negeri besar yang berdiri di atas perbedaan. Perbedaan suku, perbedaan pandangan, bahkan perbedaan dalam memahami kebenaran. Perbedaan itu bukan ancaman, selama dijaga dengan akal sehat dan adab. Namun, sejarah dunia mengajarkan, banyak bangsa runtuh bukan karena musuh dari luar, melainkan karena gagal menjaga persatuan dari dalam. Narasi ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengadu domba, melainkan sebagai peringatan dan cermin, agar kita tidak terlambat menyadari bahwa api konflik sering bermula dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Indonesia, negeri yang dibangun dengan darah persatuan, negeri yang disatukan oleh sumpah dan harapan. Namun hari ini, ada sesuatu yang terasa mencekam. Bukan suara tembakan, bukan dentuman bom, melainkan suara kebencian yang semakin nyaring dari sesama anak bangsa. Hari ini, kita menyaksikan fenomena yang mengerikan. Rakyat Indonesia melawan rakyat Indonesia. Bukan dengan senjata, tapi dengan kata-kata yang lebih mematikan. Saling debat, saling menghujat, saling menghina, saling merendahkan identitas satu sama lain. Dan semuanya bermula dari konflik yang tidak disikapi dengan kesadaran. Media sosial pun berubah menjadi medan pertempuran. Kolom komentar dipenuhi kalimat-kalimat seperti, "Memang wataknya begitu. Sudah biasa kalau dari suku itu. Surabaya jangan kalah, lawan saja." Komentar demi komentar dilempar tanpa berpikir panjang, tanpa empati, tanpa menyadari dampaknya. Netizen yang tidak saling mengenal, saling memanaskan keadaan, saling memprovokasi, saling mengadu identitas. Disinilah bahaya itu bermula, ketika jari lebih cepat bergerak daripada akal dan hati. Contohnya, kasus pengusiran Nenek Erlina di Surabaya, yang diduga dilakukan oleh oknum dari sebuah ormas bernama Madas. Sekali lagi, oknum, bukan suku, bukan budaya, bukan identitas Madura secara keseluruhan. Namun apa yang terjadi di media sosial? Nama Madura diseret. Identitas dijadikan sasaran, seolah-olah kesalahan satu orang harus dibayar oleh satu suku. Padahal banyak orang Madura sendiri yang mengecam keras perbuatan itu. Namun narasi sudah terlanjur dibelokkan. Muncul kesan seakan-akan arek-arek Surabaya ingin melawan orang Madura. Padahal faktanya, ini bukan konflik suku, ini konflik oknum yang mengatasnamakan ormas. Namun di dunia maya, logika sering kalah oleh emosi. Jika ini terus dibiarkan, hari ini hanya saling hujat, besok saling ancam. Lusa, siapa yang bisa menjamin tidak berubah menjadi bentrok nyata? Dan disitulah perang saudara kecil bisa lahir. Bukan karena ideologi, tapi karena pembiaran. Hal yang sama juga terjadi dalam konflik Nasab Ba'alawi. Isu yang seharusnya dibahas dengan ilmu, kini berubah menjadi pertarungan kubu. Dari Sabang sampai Merauke, ada yang ikut habaib, meyakini sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang menolak klaim tersebut, mengikuti tokoh-tokoh yang mengkritisinya, termasuk Kiai Imaduddin Osman. Perbedaan pendapat yang awalnya wajar, kini berubah menjadi permusuhan. Masjid terbelah, majelis ilmu memanas, umat awam bingung dan terseret. Yang satu membela dengan fanatisme, yang lain menyerang dengan amarah. Dan lagi-lagi, rakyat melawan rakyat. Jika ini terus dibiarkan, akan lahir dua kubu besar yang saling menganggap lawan sebagai ancaman. Pertanyaannya sekarang, jika semua ini meledak, siapa yang akan bertanggung jawab? Bukan rakyat kecil, bukan umat awam. Tanggung jawab ini seharusnya ada pada pemerintah pusat, wali kota dan kepala daerah,
aparat penegak hukum, tokoh-tokoh besar bangsa, dan para tokoh agama. Mereka harus bersatu, bukan diam, bukan saling tunggu. Ini bukan soal Madura, bukan soal Surabaya, bukan soal habaib atau penentangnya. Ini soal kesadaran. Karena perang saudara selalu dimulai dari hal kecil yang dianggap sepele. Kesadaran harus dimulai dari diri sendiri, dari lisan, dari tulisan, dan dari jari kita di media sosial. Semoga Allah menjaga negeri ini dari perpecahan dan kebencian. Semoga kita diberi akal sehat, adab, dan kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan. Kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.